segala sesuatu harus misalnya bertemu ya kayak on air gini kan harus bertemu. Betul. Sekarang kan bisa via Zoom dan seterusnya. Jadi penggunaan itu saya kira memang meningkat. Hmm. Tapi kebijaksanaan dalam menggunakannya itu yang menjadi Nah, pertanyaan dan catatan besar. kalau sebelumnya gitu ya Ustadz Zaki sempat bilang kalau ternyata anak muda zaman sekarang tuh kurang akan panutan gitu ya. Dan juga kurang ada wadah. Tapi Anda setuju nggak nih sahabat MK? Apakah memang dirasa kita tuh kadang kurang wadah untuk mengembangkan ataupun mempertahankan apa yang kita punya gitu ya sahabat MK? Karena biasanya mencari lingkungan yang baik ya itu sangat penting apalagi mendukung kita untuk kita tetap bisa produktif, untuk kita tetap bisa semangat dalam menjalani kehidupan anak muda. Karena yang namanya muda juga cuma sekali, ya Ustadz ya. Bener nggak Ustadz kalau muda itu cuma sekali? Betul. Betul. Tapi kalau tadi dilihat ya Ustadz ya, bagaimana sih sebenarnya anak muda kalau harus produktif nih? Karena kan Ustadz Zaki sendiri bisa dibilang cukup produktif lah kalau dari sosial media, dari media digital. Nah, kalau dari Ustadz sendiri bagaimana sih menjadi anak muda yang produktif? Aduh, ngomong apa sih gua? Ya, kalau pengen jadi produktif itu tentu saja kita harus punya agenda. Iya dong Jadi Ustadz. kalau nggak punya agenda ya nggak bisa produktif. Tapi ya jelas sih gini ya, produktifnya gimana sih mau jadi produktif? Yang pertama saya tadi sempat bilang fokus. Jadi kita dikatakan produktif sebagai mahasiswa kalau kita apa namanya bisa rajin mengerjakan tugas dari dosen gitu kan misalnya, Ya. terus kemudian juga ikut organisasi ya, dan keduanya bisa dijalankan secara maksimal untuk Hmm. produktif. Nah kalau misalnya sebagai penulis misalnya, saya sebagai penulis saya produktif itu mampu apa namanya meluangkan waktu untuk membaca buku, terus kemudian juga bisa menulis gitu ya satu hari itu misalnya berapa halaman seperti itu produktif. Hmm. Nah jadi memang beda-beda gitu porsi produktif setiap Oke. orang gitu. Tapi yang paling penting adalah kita ngerti gitu kita tuh mau ngapain, mau jadi apa, dan apa yang sedang kita jalani. Nah kalau sudah tahu ini semua, kita bisa mengerti, bisa memahami bahwa waktu produktif kita ya itu adalah di luar waktu yang sudah kita plot untuk istirahat, kemudian ibadah, kemudian makan. Ya, taruhlah kita 12 jam itu sudah akumulasi tuh waktu istirahat, kita tidur, Hmm. kemudian sholat sampai makan dan seterusnya. Nah, selebihnya setengahnya lagi adalah kita untuk menjadi manusia yang produktif ya, bekerja, belajar dan seterusnya. Jadi intinya sih sebetulnya Hmm. kalau misalnya kita mau produktif, kita fokus. Fokus itu jangan sampai terdistraksi dengan hal-hal yang membuat kita jadi kehilangan fokus ya, Ya. seperti misalnya main HP. Main HP itu kadang-kadang nggak sadar tuh ya, Betul. kita buka HP itu habis subuh, tahu-tahu pas kita lihat langit sudah matahari Sudah sudah di naik. atas kepala gitu, sudah jam 12 Ya. siang. Oh itu jauh banget ya Ya Ustadz. terus iya, terus kemudian juga tontonan misalnya TV. Oke. Nah, terus kemudian juga teman. Nah, ada Hmm. teman tuh yang menghambat produktivitas kita, Oh. yang kalau ketemu sama dia tuh ngobrol aja gitu, dan ngobrol ngalor ngidul, kecuali emang memang kerjaan kita ngobrol ya gitu loh. Jadi ngobrolnya ngalor ngidul dan nggak jelas gitu loh juntrungannya kemana, nih ngomongin apa ya, ada manfaat atau enggak, seperti itu. Toxic Jadi friend gitu terus ya Ustadz ya. toxic, dibilang toxic ya mungkin semi Mungkin kali ya, semi toxic. Soalnya cocok gitu. soalnya cocok gitu ya. Iya. Baik, tapi kalau dilihat ini Ustadz, apa ya, banyak alasan. Kadang tuh anak muda tuh kebanyakan alasan untuk melakukan produktif. Nah, kalau Ustadz sendiri punya tips nggak sih alasan-alasan itu yang supaya hilang lah atau jauh-jauh deh dari kehidupan anak muda, namanya anak muda. Walaupun susah sih Ustadz. Ya, sebetulnya memang kita tuh bukan karena kebanyakan aktivitas ya, tapi kebanyakan alasan. Bener. Ya, sebetulnya kenapa banyak alasan itu, Mhm. terutama ya fasilitas sih. Karena orang itu kebanyakan alasan tuh misalnya kayak gini ya. Uh, Dia tuh mau di Ayunda gitu misalnya. Ya, usia segitu udah dapat double degree dan seterusnya. Terus kita bilang, Ya.
kan mau dia Yunda, dia kan anak orang kaya gitu. Jadi Mhm. berkenaan dengan fasilitas, dia merasa tidak punya fasilitas yang sama dengan mau dia Yunda, kemudian Mhm. itu membuat dia jadi tidak mau bergerak. Dan itu sebetulnya logis-logis aja sih bagi saya Ya. ya, karena ya kita emang nggak bisa menafikan ya yang Mhm. namanya kekayaan, yang namanya privilege itu betul-betul bisa bikin kita melangkah lebih Melangkah jauh. ya. Nah, tapi apa sih yang membuat kita tidak banyak beralasan? Mhm. Pertama, tentu saja syukur, ya Oke. bersyukur, ya. Makanya kan sampai Rasul itu sampai mengingatkan gitu kan, nikmatani maghbunun fihima kathir, gitu kan. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu. Betul. Apa aja itu? Kesehatannya Eh, betul. iya, as-sihah wal faragh gitu ya. Jadi banyak sekali yang kenikmatan-kenikmatan itu yang akhirnya tidak kita rasakan sampai kenikmatan. Mhm. Kesehatan, kita nih kalau lagi sehat nih merasa nggak merasa ini kenikmatan gitu. Ya. Kalau kita lagi luang waktunya nggak merasa ini nikmat. Nah, jadi kita bersyukur, oh sedemikian banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turun kepada kita. Maka alangkah kufurnya apabila kita tidak memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan, sehingga alasan itu jadi eh, terkurangi. Kemudian selain alasan ya saling ada dukungan Mhm. eksternal ya dari Ya. teman-teman ya, sehingga misalnya kita sudah mulai beralasan terus teman kita kan menguatkan, sebenarnya nggak juga loh, Oke. kamu tuh sebenarnya punya potensi yang besar gitu. Kalau misalnya kamu mau usaha, mau kreatif gitu ya, jadi ada dukungan eksternal. Lagi-lagi ngomongin soal lingkungan nih gitu kan, Mhm. dan juga kalau nggak pengen punya alasan yang banyak, tentu saja ya kita mendekatkan diri kepada Allah, karena ya siapa lagi sama siapa lagi curhat yang benar itu, curhat yang betul-betul kita bisa mencurahkan semua, mau nangis juga nggak bakal malu ya, Iya. kecuali curhatnya lagi di Trans Jogja gitu ya, ya jangan kayak gitu, kelihatan orang gitu. Kalau kita misalnya curhat lagi tahajud dan sebagainya, Mhm. jadi eh, kita tersadarkan gitu, begitu banyak Oke. ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita maksimalkan seperti itu. Baik, itu tadi bagaimana banyak alasannya anak muda yang sebenarnya bisa dihilangkan ketika kita banyak bersyukur karena waktu dan juga raga kita yang sehat bisa kita pergunakan dengan sebaik mungkin ya sahabat ya, mungkin juga dukungan dukungan teman-teman. Nah, kalau dari Ustadz sendiri nih tadi kan banyak banget ngobrol terkait lingkungan itu penting untuk akhirnya kita bisa produktif, akhirnya kita bisa menjalankan kehidupan lebih baik lagi. Kalau dari Ustadz sendiri punya tips nggak sih mencari lingkungan yang baik itu seperti apa Ustadz? Ya, mencari lingkungan yang baik itu seperti kita pengen cari air yang jernih ya. Kalau Oke. kita pengen cari air yang jernih, kira-kira di mana tuh? Di comberan, misalnya di sungai yang bersih gitu. Bersih. Mhm. Pastikan kita cari di sungai itu ya sama kayak kita pengen cari lingkungan yang baik. Saya tuh sering Oke. banget ya miris ya kalau lihat di Twitter atau di Mhm. Instagram ada Ya. yang misalnya posting atau nge-tweet, ada nggak sih cowok yang nggak ngerokok gitu? Ada nggak sih cowok yang beneran setia gitu? Ada nggak sih cewek yang benar-benar solehah misalnya? Ini orang-orang yang dia circle-nya sempit, Ya. lingkungannya sempit ya, Mhm. bahasanya kuper lah, kurang pergaulan, tapi menggeneralisasi kondisi gitu, seolah-olah dunia itu berputar di dirinya saja gitu. Oke. Nah, jadi artinya kalau kita pengen mencari lingkungan yang baik, cari tempat-tempat yang baik gitu, cari di komunitas ya, kita pengen cari lingkungan yang sama-sama pengen sehat, cari di komunitas sepeda, komunitas lari atau komunitas gulat ya, atau lagi kira-kira tuh kalau mau sehat, apa namanya, ahli gizi dan Ahli gizi. seterusnya. Hmm. Kalau kita pengen cari yang soleh dan soleha ya carinya di masjid gitu kan, Oke. carinya di lembaga dakwah seperti itu. Jadi ketika kita ingin mencari lingkungan, ya pastikan kita itu mencari di Tempat. tempat mengalirnya air tadi gitu. Oke. Ketika kita mencari air yang bersih, pastikan kita mencari di tempat air yang mengalir, yang Mengalir. jernih, yang bersih dan dari sumber yang baik seperti itu. Baik, tapi kadang Ustadz kalau misalnya ada beberapa mungkin berpikir, saya juga sempat berpikir kayak apakah saya akan diterima di satu komunitas ini ataupun di organisasi ini. Kadang ada rasa insecure gitu Ustadz sebelum kita akhirnya masuk ke dalam satu wadah yang menurut kita itu baik untuk kita sebenarnya gitu. Ini gimana sih cara mengatasinya Ustadz, insecure duluan gitu?
Ya, jadi sebetulnya kan kayak gitu tuh ada beberapa sebab ya. Saya juga nggak Oke. bisa nggak terlalu memahami juga ya Mhm. sebab-sebabnya. Cuma yang jelas kalau pengalaman saya pribadi, saya juga orangnya kan apa ya, kalau kata orang apa introvert gitu ya. Introvert, Jadi oke. menemukan kesenangan, kebahagiaan itu dari dalam diri sendiri, gitu, bukan Oke. dari luar. Dari Gitu. luar. Jadi saya tuh orangnya dulu dulu Mhm. sebelum saya suka berorganisasi itu saya tuh orangnya nggak suka apa nggak berani gitu, bahkan nggak Mhm. berani memulai pembicaraan, nggak berani misalnya ngajak orang kenalan gitu ya, nggak berani ya, masuk ke lingkungan yang baru. Dan saya kira banyak orang seperti itu. Mhm. Jadi memang yang paling ampuh sih bagi saya ikut organisasi kan ada misalnya oprek gitu ya, udah Mhm. kita ikut aja di situ gitu loh, nggak usah bingung-bingung gitu, Bingung nggak usah ya. malu-malu. Artinya kalau memang kita ternyata di situ tidak diterima dan penerimaannya misalnya nggak bagus ya, Ya. misalnya kita jadi belum apa-apa udah jadi bahan bulian ya, mungkin Mhm. memang kamu yang bullyable gitu. Tapi ya kalau memang begitu ya berarti di situ kita sudah bisa menghitung organisasi ini Oke. atau komunitas ini memang nggak pantas nih buat kita nih ya, you deserve better lah gitu ya, Mhm. kamu bisa mendapatkan penindakan yang lebih pantas, perlakuan yang lebih pantas lah. Jadi artinya yang pertama pasti yakin sih, kita Oke. Ya, nggak mungkin bisa membiasakan diri kalau kita nggak tidak yakin ya. yakin dari awal Mhm. ya. Sama aja kayak kita mau masuk ke dalam kolam renang, Mhm. ya kita nggak bakal bisa berenang kalau misalnya kita nggak mencoba untuk menyemplung dulu kan, seperti itu. Nah terus itu sih, kemudian juga untuk memberikan keyakinan, memang kalau bisa Mhm. dalam bergabung itu ya jangan sendirian. Kalau memang kita itu orangnya nggak yakin gitu ya, nggak kurang yakin atau insecure duluan, ya coba ajak teman yang sefrekuensi, ikut itu yuk gitu. Oke. Nanti kan kedepannya akan seleksi alam ya, mungkin kita tadinya berduaan terus, tapi nanti ke depan akan seleksi alam tuh, mana yang memang cocok, mana yang memang kuat dan seterusnya gitu. Oke, baik. Berarti memang benar ya kalau misalnya muda cuman sekali dan waktu muda itu memang harus kita explore sebaik-baik mungkin mencari jati diri kita gitu ya Ustadz ya. Ya betul. Baik, kita ke topik selanjutnya ya Ustadz ya. Terkait resolusi nih, karena di awal tahun biasa kalau awal tahun ngomonginnya ya resolusi, resolusi dan sebuah resolusi apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Biasanya nih kalau Ustadz sendiri apa sih gimana sih cara membuat resolusi supaya tidak menjadi wacana Ustadz. Kadang hanya cuman ya udah deh resolusi ini kemudian ya udah itu aja dicatat aja gitu. Ya. Iya, sebetulnya karena nggak di follow up aja sih ya. Jadi Oh, kita tuh sekedar pengen aja, terus ya udah nggak di follow up, terus juga ya ibaratnya kayak kita pengen apa sih? Kita nih pengen bisa jago public speaking. Ya. Follow up-nya dengan apa? Dengan ikut pelatihan, ikut kelas oke. gitu kan? Atau kita misalnya minimal cari di YouTube gitu, tips-tips public speaking yang bagus dan seterusnya. Nah, sama kayak resolusi, ya kalau misalnya kita nggak memfollow up, kita nggak pernah mencatat, kita nggak pernah evaluasi, ya nggak bakalan dapet, ya kan? Makanya eh, eh, apa ya, sampai Rasulullah SAW itu bersabda ya, la tazulu qadamu bani adam yaumal qiyamati min inda rabbi hatta yus'ala an khamsin. Ya, jadi sebelum ditanya 5 hal, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat nanti dari sisi robnya sampai kemudian ditanya 5 hal, ya Mhm. yus'ala an khamsin, ya tentang umurnya, an umurihi fima afnahu, tentang umurnya buat apa dia gunakan, mohon syababihi fima ablahu. Nah ini tadi kita lagi ngomongin masa muda, tentang masa mudanya dalam apa atau untuk apa dia habiskan, gitu kan. Wa malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, ya, dan tentang hartanya dari mana dia peroleh dan buat apa dia belanjakan, wa madza Mhm. amila fima alima, ya, dan tentang apa yang ia diamalkan dari apa yang dia ketahui, dari yang ilmu ya, dari ilmu yang dia miliki. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ya kita tuh kalau pengen punya sesuatu yang berbuntut baik gitu, katakanlah resolusi ini kan adalah sesuatu yang kita rencanakan dan pengennya nanti hasilnya Ya, baik, ya oke. tentu harus di follow up, kita tuh harus ngerti, harus dievaluasi, ya harus dievaluasi apakah benar nih
yang saya tuju atau yang saya rencanakan sekarang ini akan berbuah baik, itu akan berhasil seperti itu. Nah, misalnya dalam 6 bulan ini saya harus menghafalkan sekian juz, catat itu, ya dicatat di HP kah atau di mana terserah gitu kan, atau ditempel di dinding, catat 6 bulan, berarti dari 1 Januari sampai dengan 1 Juni 2022 gitu misalnya, saya harus bisa sudah menghafalkan misalnya berapa juz seperti itu. Atau misalnya apa kemampuan ya, kelebihan di dalam diri kita, misalnya saya sudah bisa naik sepeda sejauh misalnya 30 km dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Berarti dalam di waktu di 2022 target saya dalam 6 bulan saya harus bisa meningkatkan kecepatan saya dan juga jarak yang saya tempuh dalam naik sepeda itu. Jadi dicatat dan direkam. Nah, kalau olahraga tuh sekarang sih bisa direkam ya. Karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi, ya saya juga pakai aplikasi seperti itu yang sehingga saya jadi tahu nih, oh ada peningkatan, oh ada penurunan kecepatan, oh ada kenaikan pembakaran kalori dan seterusnya gitu loh. Jadi dengan tercatat itu kita jadi termotivasi. Kalau nggak dicatat lupa, tahu-tahu udah 2023 besok kayak gitu. Lebih banyak mendengar dan tidak perlu menjawab gitu ya. Kalau memang perlu menjawab ya jawab, tapi kalau nggak perlu menjawab ya nggak usah dijawab. Jadi lebih banyak mendengar, lebih banyak mencari inspirasi, mencari jawaban dari setiap pertanyaan seperti itu.